berarti mempunyai nama tersendiri. Umpamanya dataran rendah, dataran tinggi, lereng kaki, perbukitan, atau lereng atas vulkan, lereng tengah, lereng kaki dari vulkan, dan seterusnya. Itu penamanya ada kemarin. Nah, untuk tata guna lahan, sebetulnya itu kerja kita itu adalah pemetaan. Memetakan lahan itu, kemudian memberi harkat atau memberi nilai atau memberi value. Nah, nilainya nilai apa? Kita sering bahwa lahan ini baik, lahan ini jelek, lahan ini sedang-sedang saja. Itu ukurannya apa? Nah, itu ketika kita ngukurnya dari sudut apa itu tadi, dalam tanda petik apa itu tanda petik itu, kita harus punya argumen yang harus bisa dikuantitatifkan. Jadi, oh ini cocok untuk pertanian karena lerengnya sekian, ketebalan tanahnya sekian, curah hujannya sekian, sehingga nanti kalau digunakan untuk pertanian akan hasilnya menjadi yang terbaik, yang sedang, ataupun yang kurang. Nah, itu tujuan dari tata guna lahan yang terdiri dari 4 hal sebetulnya. Satu adalah klasifikasi lahan, yang kedua kemampuan lah. Setelah diklasifikasikan, dikelompokkan kelasnya berdasarkan tadi bentuk pemiringan itu, berdasarkan prosesnya, berdasarkan asal muasal batuannya, itu kita kelompokkan, kita nilai menjadi kalau baru dikelompokkan itu menjadi klasifikasi lahan. Kalau kita nilai dan tidak dikaitkan dengan kebutuhan tanaman tertentu, itu namanya kemampuan lahan. Kalau dikaitkan dengan kegunaan untuk ditanamin apa, cocok dengan tanaman apa, itu kesesuaian lahan. Kalau di aransemen untuk ini bagusnya untuk A, untuk tanaman A, untuk kegunaan B, untuk kegunaan C, itu namanya arahan penggunaan lahan. Nah, filosofi dari atau pemikiran dari tata guna lahan itu adalah pekerjaan untuk agar tanah digunakan, lahan dimanfaatkan tanpa merusak. Jadi lebih pada tujuan konservasi. Nah, pekerjaannya adalah pemetaan, yang digunakan adalah citra. Karena pekerjaan ini berbasis pada dua, pekerjaan citra dan cek lapangan, agar pekerjaan berlangsung cepat. Jadi kamu harus ngerti apa interpretasi citra. Jadi pelajarin dulu pada penginderaan jauh itu tentang cara mengenali objek. Cara mengenali objek melalui 9 kunci interpretasi. Kemudian bagaimana interpretasi manual, kemudian pada akhirnya berkembang interpretasi yang bersifat digital, sehingga kita mengenal value atau nilai dari piksel itu, nilai kecerahan atau nilai-nilai yang lain yang dikembangkan, atau kepadatan densitas dari
piksel itu, atau dalam interpretasi itu dikenal dengan kecerahan, kepadatan piksel, nilai pancarannya dan sebagainya tergantung citra yang digunakan. Kalau inframerah tentu yang digunakan adalah nilai pancarannya. Nah itu ketika saudara sudah masuk ke mata kuliah ini bisa menginterpretasi citra baik yang monoskopis atau yang stereoskopis. Stereoskopis tiga dimensi, atau menggunakan manipulasi model dari komputer. Itu yang diharapkan masa kini adalah, sehingga kamu harus tahu nanti yang namanya aplikasi GIS harus kalau keluar dari geografi agar di luar itu sudah dipakai ketika kerja itu, maka kemampuan memprogram GIS itu harus bisa. Baik, itu selanjutnya. Nah, dalam menilai kemampuan lahan, saudara itu nanti harus menilai tentang satu, itu adalah kondisi lahannya itu sendiri. Kondisi lahannya itu apa saja, nanti di bawah itu ada tanahnya, ada hidrologinya, ada kedalaman air tanahnya, ada unsur hara yang di atasnya, ada penutupan batuan yang ada di atasnya, dan seterusnya. Pekerjaan itu banyak. Jadi di sini tentu hanya mengenalkan saja, seharusnya dengan praktikum yang lebih representatif, tapi di kita itu lebih mempersiapkan saudara untuk mengenal dulu, dan seandainya nanti Anda membutuhkan, Anda bisa tahu kemana mencari sumber yang lebih dalam. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa kita perlu tata guna lahan, karena lahan sekarang nilainya sangat penting, digunakan sudah begitu intensif, dan kadang-kadang ketika menggunakannya dan membuat kebijakannya tidak sesuai dengan kemampuannya itu sendiri karena mereka tidak memahami, maka seperti di kita itu buat permukiman dan sebagainya itu tidak didasarkan pada kemampuannya, tapi didasarkan pada hampir tidak ada izin, tidak ada pengaturan dari pemerintah, suka-suka aja. Jadi mau yang bangun di lereng, mau bangun yang di dataran rendah, atau bahkan kadang-kadang dataran yang sebetulnya daerah dataran banjir, tapi tetap ditempatin. Banyak yang seperti itu. Toh banjirnya itu 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, atau lebih bahkan. Mereka menganggap itu hal yang biasa, dan pemerintah tidak melakukan pendekatan hukum untuk melarang sesuatu yang sebetulnya bukan peruntukannya. Maka perlu adanya membuat peta kelas kemampuan lahan, dan kalau dikaitkan dengan kegunaannya perlu juga kelas kesesuaian lahan untuk menjadi satu produk akademis yang nanti digunakan oleh penentu kebijakan, menjadi kalau ketika sudah disahkan menjadi dasar kebijakan penggunaan lahan, menjadi keputusan politis. Baik, berikutnya
Slide berikutnya sayang. Dan daya dukungnya juga. Jadi kemampuan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk memenuhi kebutuhan ternaknya, untuk ketersediaan air dan lain-lain. Studi itu tergantung tujuannya. Jadi itu masing-masing menjadi satu item. Jadi umpamanya daerah Lamongan itu daerah yang cocok untuk pertanian padi mana, nanti dimaksimalkan. Mana yang untuk jagung, mana yang cocok untuk ikan, atau mana yang cocok untuk produk-produk lainnya, umbi-umbian yang lainnya, yang nanti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Kalau sudah itu dipetakan, apakah daerah itu mencukupi apa tidak? Kalau tidak cukup juga, belinya ke siapa, tapi yang penting bisa memaksimalkan. Kemudian kebutuhan pakan ternak juga ada, di mana ada yang cocok untuk pengembangan pakan ternak. Terus kemudian menghitung bagaimana, di mana ada air tanahnya, itu dipetakan berdasarkan hasil interpretasi citra yang dipetakan. Kemudian tentu perlu yang namanya cek lapangan. Itulah pekerjaan dari membuat suatu kemampuan lahan, studi tentang kemampuan lahan, kesesuaian lahan, atau arahan penggunaan lahan. Contohnya dari hasil studi itu di Kota Malang itu hanya mampu menyediakan pangan beras bagi 200 jiwa. Sehingga Kota Malang itu harus mendatangkan beras dari luar. Itu akan menjadi kebijakan stok dari daerah setempat. Jangan sampai ketika panennya lebih, ternyata mendatangkan beras lebih, sehingga petaninya akan menjual murah, sehingga tujuan memakmurkan masyarakat tidak tercapai. Selanjutnya, berikutnya sayang. Ya, nah untuk mengetahui daya dukung lahan tersebut sering digunakan analisis penggunaan lahan atau analisis kemampuan penggunaan lahan atau KPL. Meskipun tujuan tadi kita ceritakan bahwa studi tentang kemampuan penggunaan lahan itu adalah lebih pada tujuan konservasi. Konservasi itu apa? Ya, penggunaannya tidak melebihi kemampuannya sehingga bisa lestari penggunaannya. Kalau dipaksaan produksinya lebih, tapi pada masanya akan rusak tanah itu sehingga perlu rehabilitasi. Gitu. Baik, berikutnya. Nah, ini pekerjaan yang kita lakukan dari dalam survei kemampuan lahan, dalam hal ini termasuk kelompok survei sumber daya lahan, maka survei yang dilakukan itu meliputi satu, bentuk lahannya dulu, jadi klasifikasi lahannya. Terus tentang batuannya, batuan itu jenis batuannya apa, terus bagaimana batuan yang ada di permukaan, atau namanya stuntinessnya. Kemudian studi tentang tanahnya, tekstur, struktur, terus kemudian itu pekerjaan di lab semua,
tekstur struktur itu bisa dikenali di lapangan, tapi akan lebih tepat kalau dibawa ke lab, akan tahu berapa persen lempung, berapa persen pasir, berapa persen lempung, pasir, debunya nanti akan kelihatan. Kemudian survei tentang ketebalan solumnya, survei tentang ketebalan horizon O-nya, ada apa tidak, dan seterusnya. Kemudian setelah survei tanah, survei lereng, kemiringan lereng, membentuk satu peta lereng. Anda bisa pakai aplikasi itu, di GIS ada pemetaan lereng banyak. Pemetaan lereng itu pakai apa itu? Pakai DEM ya. Selanjutnya ada studi tentang erosinya, ada erosinya apa enggak? Ada upaya konservasi yang sudah berjalan di situ apa? Itu ada. Terus land cover-nya seperti apa? Semuanya nanti dibentuk dalam peta-peta tersendiri. Peta, satu lembar peta untuk daerah yang sama. Kemudian informasi iklim dan hidrologi. Hidrologi menyeliputi dua hal, meliputi satu adalah studi tentang curah hujan, artinya besarnya hujan, runoff-nya berapa, itunya berapa, storage-nya berapa, studi hidrologinya itu. Ada studi iklimnya, berapa bulan kering, berapa bulan lembab, berapa bulan basah. Dan itu studi hidrologi itu dihitung berdasarkan rata-rata tahunan. Rata-rata tahunan itu kalau ada data 10 tahun, ya nanti harus dibuat biasanya untuk iklim sebenarnya dasarnya biasanya seharusnya 20 tahun data sharing. Nanti bagaimana membuat rata-ratanya dan nanti dibuat petanya dengan poligon atau dengan isoyet. Dari data itu baru dinilai tentang kemampuan penggunaan lahannya. Nanti akan ada peta termasuk kelas apa, termasuk subkelas apa, termasuk satuan apa. Itu berdasarkan dari overlay data peta yang kita buat. Jadi hasilnya nanti sebetulnya peta. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan data sosial ekonominya, maka akan muncul satu rekomendasi penggunaan lahan yang nanti produknya akan digunakan oleh pemerintah penentu kebijakan, decision maker. Sehingga apa pekerjaan kita? Pekerjaan kita adalah menyiapkan kajian akademis beserta produknya untuk penentu kebijakan. Nah, berikutnya. Okay. Next time, next time. Next slide. Nah, itu. Oke.
lahan, dalam hal ini untuk pertanian, adalah kemampuan suatu lahan untuk digunakan sebagai usaha pertanian yang intensif, termasuk tindakan pengelolaannya, karena di situ ada rekomendasi tindakan konservasinya apa, sehingga lahan itu tidak rusak. Nah, ini contoh citra yang dipetakan. Nah, saudara harus bisa mendigitasi ini. Umpamanya ada, di situ ada dalam setiap kelompok itu yang dipetakan itu ada hutan, ada permukiman, ada perbukitan, ada dataran sawah, dan seterusnya. Nah, itu juga akan ada yang jadi pemukiman. Nah, itu menjadi peta satuan lahan. Yang masing-masing nanti akan kita nilai persatuan peta itu, dinilai klasifikasinya. Tolong diklik. Nah ya, dari penampakan citra menunjukkan ada bentukan yang berbeda-beda, dan itu merupakan cerminan dari sifat lahan yang berbeda. Nah, mempunyai pembatas berbeda-beda sehingga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Contohnya sifat lahan yang berbeda. Pada bagian yang bawah, bagian bawah itu, di bawah hutan itu adalah sawah. Tentu ketebalan tanahnya berbeda-beda. Namun kesuburannya berbeda dengan yang bagian atas. Nah, di samping kelebihannya juga ada pembatasnya, pembatas yang berbeda-beda. Pembatasnya itu apa? Mungkin di daerah sawah itu banyak genangannya, sehingga kalau ditanamin singkong nggak cocok. Cocoknya untuk padi karena ada genangannya. Sementara yang bagian atas, walaupun miring, tapi mungkin lebih bagus ditanamin singkong, umpamanya begitu. Maka hasil produktivitasnya untuk masing-masing satuan unit lahan itu berbeda secara ekonomisnya, sehingga harga tanah akan berbeda, harga produktivitasnya akan berbeda. Nah, masing-masing akan menentukan. Mungkin yang sawah itu cocok untuk tanami ketela pohon, tapi dengan kemampuan hasil yang berbeda, karena ada keterbatasan banyaknya genangan menyebabkan ketela mungkin menjadi tidak tumbuh maksimal karena akarnya menjadi busuk. Tapi kalau ditanam di bagian atas mungkin akan lebih menghasilkan gitu. Nah, itu dari citra itu nanti akan dinilai seperti itu. Oke, berikutnya. Klik lagi. Ya. Nah, itu adalah daerah yang berbeda-beda itu. Jadi ada sawah, ada hutan yang lebat, ada yang jarang, ada yang merupakan perbukitan. Oke, berikutnya. Nah, sistem klasifikasi lahan itu, kemampuan penggunaan lahan itu adalah sistem klasifikasi lahan yang dikembangkan terutama untuk tujuan konservasi, untuk mempertimbangkan kelestarian, menopang usaha pertanian luas, budidaya tanaman, dan padang rumput. Oke, berikutnya. Hierarkinya itu seperti ini. Jadi, jangan dulu, naik dulu. Tadi yang piramida dulu. Nah, di piramida itu ada divisi, ada kelas, ada subkelas, ada satuan unit.
Ini adalah hierarki kemampuan lahan menurut Stalling tahun 57. Tapi ada juga menurut FAO, ada yang menurut Reprot. Banyak sekali sistem klasifikasi kemampuan lahan. Nah, divisi kalau Stalling itu menjadi dua divisi, satu dapat diusahakan, yang dua tidak dapat diusahakan untuk pertanian. Nah, di situ ada 8 kelas kalau Stalling dan ada subkelas yang sebagai faktor pembatas. Yang 8 kelas pembagiannya didasarkan pada faktor pembatas permanen. Faktor pembatas permanen itu apa? Itu diantaranya umpamanya ketebalan tanahnya nggak mencukupi atau iklimnya nggak, memang iklim kering sehingga tidak bisa dibuat apa-apa. Contohnya umpamanya kelapa sawit itu cocok di daerah yang hujannya harus lebih dari 6 bulan dan sisanya adalah bulan basah, tidak ada bulan keringnya lebih dari 4 bulan, umpamanya begitu. Tapi kalau untuk padi butuh yang ada genangannya, boleh ada genangannya. Nah, faktor pembatasnya apa? Mungkin ketebalan tanah, mungkin kedalaman air tanah, dan sebagainya. Itu menjadi faktor pembatas. Nanti akan dicerminkan dalam peta. Kemudian pembagian satuan pengelolaan didasarkan pada perlakuan pengawetan itu. Terakhir ada rekomendasinya ketika kita memetakan. Tuh. Oke, berikutnya. Ya, nah ini struktur pembagian kelasnya. Kelas itu ada 1 sampai 8. Subkelasnya itu ada 5. Itu adalah pembatas. Umpamanya kelas 1, tapi tanah itu terjadi erosi. Maka 1E. Nah, subkelasnya itu adalah pembatas dan satuannya itu adalah kemiripan kebutuhan atau konservasi lahan yang dibutuhkan. Umpamanya 1 itu nanti ada di bawahnya. Itu yang 1 umpamanya tentang hidrologinya dan seterusnya. Kemampuan hidrologinya umpamanya butuh satu drainase yang bagus. Nah, subkelas itu ya tadi, di tanah itu ada erosinya. Nah, kelas itu biasanya didasarkan pada nanti di bawah ada kemiringan juga. Kebasahan tanah, iklim dan gradien kemiringan itu untuk pembatasnya. Oke, berikutnya. Kelas itu mengungkap total derajat pembatas dari 0 atau yang dapat diapakan pada kelas 1 sampai yang ekstrim kelas 8 yang ditulis dengan menggunakan angka Romawi. Cara pengkelasannya begitu. Nah, subkelas kapabilitas lahan menunjukkan bahwa erosi berikutnya. Erosi, kebasahan, karakteristik tanah, gradien, dan contohnya umpamanya kelas 4E. Jadi di situ pembatasnya adalah erosi. Nah,
Selanjutnya pada satuan, oke, berikutnya itu pembatas. Berikutnya ada satuannya di situ adalah yang mempunyai kemiripan yang sama berdasarkan inventarisasi didasarkan pada hasil yang sama. Jadi mempunyai hasil produksi yang sama walaupun kondisinya mungkin berbeda tapi konservasinya beda. Selanjutnya, nah asumsi satu. Jadi KPL adalah suatu penilaian yang bersifat interpretasi berdasarkan sifat-sifat fisik lahan yang permanen. Jadi sifat-sifat alamiah dari lahan tersebut. Bila petani telah atau bisa mengatasi sendiri masalah tersebut, lahan dinilai dengan tingkat pembatas masih tersisa setelah mengalami perbaikan. Contohnya maunya begini, tadinya hidrologi itu menjadi batas permanen di NTT, yang sekarang ini dibangun irigasi oleh Pak Jokowi, tapi setelah adanya irigasi itu ternyata masalah hidrologi bukan lagi masalah pembatas permanen, tapi menjadi pembatas yang bisa diatasi, maka kelas lahannya itu akan naik. Kemudian tingkat pengelolaan di atas rata-rata, pembatas itu perlu pengelolaan lahan di atas rata-rata untuk memecahkannya. Dan telah dilakukan konservasi. Terus asumsi dua bahwa KPL bukan suatu nilai produktivitas terhadap tanaman tertentu, tapi untuk menilai secara keseluruhan. Yang menilai untuk tanaman produktivitas tertentu itu kesesuaian lahan nanti. Namun orang akan menyadari bahwa lahan dengan kelas 3 itu jelas lebih baik dari kelas 4. KPL 3 jelas lebih baik dari KPL 4 dan kelas penggunaan lahan bisa berubah jika ada drainase, irigasi, pengendalian banjir dan lain-lain sehingga faktor pembatas bisa terkurangi. Nah, yang asumsi ketiga dari poin 2 adalah tidak dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan pasar. Hanya menilai kondisi alamiah lahan tersebut. Kemudian, pembatas fisik dari itu, lahan itu adalah karakteristik lahan yang mempunyai akibat merugikan terhadap performan lahan. Itu adalah pembatas fisiknya. Ditunjukkan dalam subkelas tadi, dalam subkelas penggunaan lahan yaitu erosi, gradien, dan seterusnya tadi yang di atas tadi itu. Nah, pembatas itu bisa permanen dan bisa pembatas yang bisa berubah. Pembatas yang bisa berubah itu ya tadi semuanya bisa dibangun irigasi, drainase atau pengurukan. Tapi selama belum bisa dirubah itu namanya pembatas permanen, namanya ketebalan tanah, kedalaman air tanah dan sebagainya. Selanjutnya, nah, pembatas permanen itu adalah sifat-sifat jenis batuan. Umpamanya sifat tanah dalam batuan itu begini, umpamanya di daerah yang di Pacitan, daerah pegunungan struktural yang berbatuan kapur, itu biasanya di permukaan lahannya, tanahnya itu banyak batu-batu yang berserak banyak.
merupakan faktor pembatas. Karena untuk mengolahnya lebih sulit itu adalah pembatas yang permanen, juga ketebalan tanahnya yang langsung ke horizon R itu rock itu jadi sulit diperbaiki. Kemudian sifat tanah, kedalaman perakaran berkaitan dengan ketebalan horizon, tekstur dan struktur jenis mineral liat. Mineral liat itu artinya mineral lempung, SiAl-nya dan sebagainya. Kemudian iklim yang kurang cocok itu pembatas permanen. Contohnya ketika orang mau menanam tanaman yang cocok di daerah suhu rendah atau di kayak contohnya kentang. Contohnya kentang itu agak sulit sampai saat ini untuk ditanam di dataran rendah. Itu juga menjadi faktor pembatas iklim contohnya. Bahaya alam, gunung api, banjir dan sebagainya itu umpamanya tanah yang di pinggir sungai, kayak di pinggir Bengawan Solo di Babat itu adalah riskan kalau menanam kacang pada musim penghujan di kanan kiri sungai, tanah yang seperti itu. Karena nanti kalau kena hujan itu akan tergenang dan akan rusak. Atau tanaman semangka juga begitu, semalam hujan juga akan hancur. Nah itu menjadi bahaya alam dan sebagainya yang akan menyebabkan menjadi pembatas. Kemudian drainase kebasahan. Untuk tanaman yang tidak, kalau padi itu basah tidak apa-apa, tapi untuk tanaman palawija yang lainnya kalau basah akarnya akan busuk. Itu kalau daerah itu pada setiap musim ada faktor hujan sehingga muka air tanah naik ke permukaan, maka tidak cocok untuk tanaman-tanaman yang seperti itu. Kemudian erosi atau lereng pergerakan massa itu, longsor rumahnya itu juga membahayakan sebagai pembatas dan harus ada peta longsor. Kemudian kemiringan lereng, makin miring makin jelek untuk tanaman. Berikutnya, pembatas yang bisa berubah. Kekurangan hara itu bisa ditambahin. Kebasahan tanah atau kerentanan terhadap banjir bisa dibuatkan drainase atau disiram. Keberadaan batu pada permukaan lahan atau stontiness di zona perakaran itu bisa dibersihkan. Erosi bisa dibuatkan konservasi. Sehingga nanti akhirnya ketika mengerjakan itu semuanya layak secara ekonomis. Itu baru pembatas bisa berubah. Kalau ternyata biayanya mahal, melebihi hasilnya ya pembatas itu jadi pembatas yang tidak bisa berubah. Berikutnya. Ya, berikutnya. Oke. Ada dalam sistematika pengkelasan ada 8 kelas. Nah, peningkatan faktor pembatas dan macam-macam nanti ada klasifikasinya, itu berdasarkan penilaiannya. Kemudian penurunan dalam aneka penggunaan lahannya itu tergantung. Kemudian kelas 1 sampai 4 diterapkan sesuai untuk budidaya. Ada dari 8 kelas itu yang 1 sampai 4 itu cocok untuk budidaya berikutnya. Dalam pengkelasan 1 sampai 8 tadi, kalau ada pengkelasan 1 sampai dengan 4 itu
orang bisa melakukan budidaya tanpa membuat teras. Artinya tidak ada undang-undangan, artinya tanah itu relatif datar. Nah, contohnya berikut. Kelas 1 adalah tidak memiliki pembatas, yaitu sawah irigasi, bisa ditanamin semuanya. Yang kedua itu pembatas fisik ringan. Perlu ada sedikit upaya konservasi. Bisa untuk sawah atau yang lainnya, tapi harus ada konservasi, semuanya tanahnya agak miring sedikit, sehingga dia itu perlu meratakan, perlu membuat galengan dan sebagainya. Perlu membuat drainase mungkin. Pembatas fisik sedang perlu upaya konservasi, tapi sesuai untuk segala bentuk usaha tani. Nah, kalau yang 4 sudah mulai membentuk teras, artinya tanah yang sudah kemiringannya harus membentuk teras, undang-undangan itu kayak di gunung-gunung itu sudah termasuk kelas 4. Dan semuanya tentu cocok untuk padang rumput, untuk hutan, dan sebagainya. Dan kelas 5 tidak bisa untuk pertanian, jadi sudah mulai untuk budidaya. Kalau untuk pertanian harus dengan teras, itu baru bisa kembali seperti itu. Tanpa teras tidak bisa karena larian air sangat cepat. Itu kelas 5. Kalau secara alamiah hanya cocok untuk teras, dan agroforestry pada padang rumput dan hutan itu kalau setelah dipasangin teras. Berikutnya kelas 6, begitu kelas 4, berikut. Ya, kelas berikutnya lagi tadi sudah ceritakan. Nah, kelas 6 itu hanya sesuai untuk budidaya pertanian di mana kedalaman tanah, kedalaman regulit itu batu yang masih keras itu di horizon C, dan lereng memungkinkan pertanian hanya untuk kayu. Pada terasnya yang berupa teras bambu. Jadi paling bagus ya untuk silvopastur itu bukan untuk penggembalaan, bukan, tapi untuk pengembalaan, untuk padang rumput dan untuk hutan. Jadi untuk budidaya tanaman pertanian itu sudah agak susah. Harus sudah membuat teras bambunya pun harus ditanamin dengan tanaman kayu semusim. Yang ke-7 berikutnya. Kelas 7 itu tidak bisa untuk pertanian sama sekali. Sesuai hanya untuk agroforestry. Padang rumput dan hutan. Nah, itu kan oleh karena itu dalam interpretasi citranya, dalam pemetaannya kita perlu pemetaan tentang tutupan lahannya seperti disebutkan di muka untuk membuat peta ini. Nah, yang kelas 8 itu hanya cocok untuk kawasan hutan lindung. Nah, itu ciri-ciri dari kelas 1 sampai dengan kelas 8.
penjelasan tadi itu bisa dilihat dari grafik ini. Kelas 1 itu cocok untuk cagar alam, hutan alam, untuk pengembalaan terbatas, untuk pengembalaan sedang, untuk pengembangan intensif, bercocok tanam terbatas, bercocok tanam tanaman sedang, bercocok tanam tanaman intensif dan sangat intensif, itu bisa semuanya. Kalau yang kedua, sudah kelas 2 itu tidak boleh dengan pertanaman yang intensif, tapi harus mulai ada kehati-hatian. Hanya bisa 1 sampai ke tingkat yang bercocok tanam intensif, orang tidak sangat intensif, tapi hanya intensif saja. Nah, kelas 3 itu hanya bercocok tanam sedang, pembatasnya maksimalnya itu. Terus yang keempat itu hanya sampai bercocok tanam terbatas. Sedang yang kelima, pengembalaan saja. Yang keenam, pengembalaan pun harus terbatas. Ketujuh, ke-8 hanya untuk cagar alam. Itu aja. Nah, itu adalah kelas kemampuan lahan. Pembagian kelas kemampuan lahan. Nah, ini penjelasan berikutnya tadi. Nanti kalian bisa baca itu jadi 1 sampai 4 itu sesuai untuk bercocok tanam. Yang kedua, tidak untuk bercocok tanam. Kalau kita simpulkan itu, kalau dikelompokkan tadi, yang di atas itu ada 2 seperti ini. Nah, itu prinsip-prinsip dari pengkelasan lahan. Untuk berikutnya, ya. Nah, di situ adalah faktor pembatasnya adalah tekstur tanah, lereng, drainase, kedalaman efektif. Tekstur tanah sebagai pembatas itu kalau T, kalau teksturnya itu berat, dalam hal ini terdiri dari lempung, lerengnya landai sampai dengan terjal. Lereng itu yang bisa digunakan itu adalah hanya 30% dari 4 kali 45 itu sekitar 15 derajat itu yang sebetulnya boleh dimanfaatkan. Yang lainnya adalah konservasi. Drainase itu sebagai penghambat, kedalaman efektif tanah, kemudian kejadian erosi, kemampuan melewatkan air atau permeabilitas, terus faktor-faktor penutup lapisan tanah di atasnya, berupa batu yang berserakan, stuntiness, batuan di permukaan tanah, dan bahaya banjir. Nah, selanjutnya, 1, tekstur tanah dibagi menjadi 1 sampai dengan 5, T1, T2, T3, T4, T5. T1 itu apabila liar dan liar berdebu dan seterusnya, sampai T5 adalah kasar pasir yang berlempung. Pasir yang berlempung dan pasir. Nah, berikutnya kelas lereng. Nah, ini pengkelasan lereng. Lereng atau L0, datar 0 sampai 3%, landai itu 8 sampai 15, dan seterusnya itu. Nah, ini yang menjadi dasar pemetaan kalian nantinya. Dan ini adalah pengelompokan berdasarkan USDA.
USDA itu Departemen Pertaniannya Amerika, yang kemudian diturun oleh Departemen Pertanian kita. Sangat curam, lebih besar dari 65%. 90 derajat itu 100%. Nah, ini pembagian kelas lerengnya. Kemudian drainasenya. Kelas drainasenya itu di kelas 2, 3 ini drainase. Pembatasnya sebagai D. Jadi Romawi 4D itu berarti lahan kelas 4 dengan pembatasnya adalah drainase. Itu umpamanya contohnya begitu. D-nya D berapa? Nanti D0. Oh, drainasenya baik. D1 agak baik, D2 agak buruk. Baik yang kayak apa, buruk yang kayak apa, agak buruk kayak apa, itu penjelasannya ada di deskripsi. DO, baik, peredaran udara baik, seluruh profil tanah berwarna terang, seragam, dan tidak ada bercak-bercak. Kalau kita belajar ilmu tanah, ketika memerikan tanah, di tanah itu ada spot-spot yang berbeda, ada titik-titik, banyak tanah kita potong dengan cangkul atau pisau pada lerengnya itu nanti kelihatan, oh ada titik-titik coklatnya, atau titik-titik putihnya, bercaknya, oh itu berarti tanah itu peredaran udaranya nggak baik, karena di situ ada ada oksidasi dan ada tidak terjadi oksidasi, ada reduksi dan oksidasi. Seharusnya terjadi oksidasi semua, tetapi ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi karena tergenang air dan sebagainya, sehingga dianggap udara tidak bagus, maka membentuk bercak. Agak baik tidak terdapat bercak kuning, kelabu atau coklat pada lapisan tanah atau atas atau bawah. Nah itu kita dalam studi ini juga harus paham betul dengan perilaku tanah ketika berinteraksi dengan genangan. Nah itu definisinya, jadi kita harus memberikan tanah pada studi itu. Nah ini nggak kelihatan dari citra, oleh karena itu perlu ke lapangan. Untuk membuat petanya harus ke lapangan dengan cara kita mendelinasi bentuk lahan, melihat jenis tanahnya di sana, tapi tentu tidak pemetaan tanah secara keseluruhan karena itu biayanya mahal, maka hanya interpretasi dengan citra, kemudian cek lapangan. Nah, artinya kita harus punya kemampuan ilmu tanah juga. Kalau kita nggak punya, boleh nyewa orang lain, anak-anak ahli ilmu tanah itu. Jadi bisa bekerja sama. Nah, itulah pekerjaan yang bersifat holistik. Kita tidak bisa kerja sendiri, jadi harus dengan orang lain. Kemudian kedalaman efektif. Bawahnya drainase, bawahnya Mas. Bawahnya. Nah, kedalaman efektif itu kedalaman horizon A yang masih ada unsur haranya. Dalam apa enggak? Ada yang dalam lebih dari 1 meter, lebih 90, ada yang 50 sampai 90. Ada yang lapisan tanahnya sangat tipis. Mungkin kalau kita mau lihat tanah tipis itu di mana? Ya di daerah pegunungan struktural seperti di daerah puncak di atas Jatirogo atau di mana itu, di Kedung Pring itu mungkin akan ketemu itu. Yang lapisan tebal ada di mana? Di pegunungan vulkan itu biasanya lapisan horizontalnya sangat tebal, bahkan bukan hanya 90 cm, 2 meter, 3 meter pun ada. Nah itu yang masuk ke dalam kelas efektif. Apa kelasnya? Pembatasnya itu. Berikutnya erosi. Untuk membuat
yaitu untuk erosi. Kita juga harus tahu tentang erosi, ukur erosi, ciri-ciri erosi, sehingga menentukan EO, E1, E2, E3, E4 harus mengenal betul cara mengukur erosinya dengan kriteria itu. Jadi mengukur erosi dari selama tahun dengan asumsi tentunya, dan ditandai dengan kualitatif, umpamanya ada sheet erosion, ada gully erosion, ada yang lainnya, erosi percik, erosi permukaan, erosi parit, erosi lembah, dan sebagainya itu. Nah, itu akan mencerminkan tentang kondisi erosi di daerah tersebut, yang dianggap sebagai faktor pembatas pada kelas dalam membuat satu kelas. Kemudian yang keenam, faktor permeabilitas tanah. Permeabilitas adalah kemampuan mengalirkan air. Jadi air itu lancar apa enggak di dalam tanah. Kalau teksturnya pasir itu ya makin lancar. Kalau makin lempung ya makin lambat. Dan cepat atau lambat itu bisa diukur permeabilitas di laboratorium dengan mengambil sampel tanah, di mana ada kelas P1, P2, P3, P4, P7. Jadi saudara ngambil sampel aja, bawa ke lab tanah, akan ketemu semua itu. Yang nanti akan ditempelkan aja di klasifikasi kemampuan lahan itu. Yang produk air akhirnya nanti adalah peta kelas kemampuan lahan. Dan faktor khusus bahan kasar, batuan, dan banjir. Tanah itu kadang-kadang ada yang halus, di dalamnya nggak ada apa-apanya, tapi ada yang ketika dipacul, di dalamnya ada kerikilnya, ada batuannya. Nah, itu nanti diuji, digali, diayak, ditimbang di berapa persen batu besarnya, berapa persen tanahnya. Kita sampling. Kemudian ada bahaya banjir, itu keterangan itu. Nah, yang ketujuh itu faktor khusus bahan kasar atau batuan banjir. Nah, kalian bisa baca seterusnya sampai ke 7A, ke 7B, kemudian ke 7C, tentang, kemudian terakhir adalah klasifikasi kelas kemampuan lahan. Nah, itu dulu yang dari saya bahannya, nanti kalian baca pelan-pelan. Oh, begitu cara membuat klasifikasi kelas kemampuan lahan. Kalau nanti Anda sudah memahami ini, Anda bisa membuat skripsi dengan ini hanya bermodal citra dan cek lapangan, tapi ya juga menggunakan lab tanah, lab hidrologi, banyak memang mahal sedikit, tapi bisa bekerja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Materi saya sampaikan 1 jam, dan masih ada separuh lagi besok.